Untuk apa? Agar iman saya naik. Dengan iman saya naik, saya mudah untuk melaksanakan perintah Allah. Dan ini sudah teruji. Ini terjadi pada diri saya juga. Iman dibangun dengan dakwah. Iman diperkuat dengan mujahadah. Dan iman disebarkan lewat hijrah. Dengan hijrah ini sekalian. Nah, bagaimana cara berdakwah? Alhamdulillah hadirin sekalian, yang saya ikuti adalah tentunya sekarang adalah orang yang terbaik dalam mengamalkan agama. Siapa? Baginda Rasulullah SAW. Nah, ini tentunya menyangkut kembali tentang perjalanan hidup saya, mencari orang yang terbaik. Selalu saya mencari orang yang terbaik dari dulu, agar supaya saya pun menjadi orang yang terbaik. Sekarang saya sudah tahu, untuk menjadi manusia yang terbaik, saya ikuti orang yang paling baik, paling terbaik. Siapa? Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Tapi itulah hadirin sekalian, saya tidak habis-habis saya syukuri. Kenapa? Ternyata Allah sayang sama saya. Allah berikan hidayah pada saya. Allah berikan pertobatan pada saya. Kenapa tidak habis-habisnya saya syukuri? Allahu Akbar. Ini hadirin sekalian, saya tidak habis-habisnya saya syukuri. Ternyata Allah selamatkan saya. Yang saya rasakan Allah sayang sekali sama saya. Nah, ini harus saya syukuri. Nah, sekarang bagaimana cara bentuk syukur saya itu bagaimana? Apakah hanya mengucapkan Alhamdulillah? Ternyata tidak. Ternyata syukur itu ada wujudnya. Apa wujud terhadap syukur? Tidak lain tidak bukan adalah ketaatan kepada perintah-perintah Allah. Itu wujud yang sebenarnya pada syukur, bukan hanya mengucapkan Alhamdulillah saja. Nah, bagaimana ketaatannya? Yaitu ikut perintah Allah, jauhi larangannya. Caranya bagaimana? Nah, bingung lagi hadirin sekalian. Bingung sudah. Caranya bagaimana nih? Agama katanya. Loh, bagaimana saya mengamalkan agama? Saya nggak bisa baca Quran. Bagaimana saya bisa ngerti? Baca aja nggak bisa, ngerti nggak bisa, paham nggak bisa. Amalinnya bagaimana caranya? Hadirin sekalian, akhirnya apa? Saya cari lagi siapa orang-orang yang bisa mengamalkan agama, yang saya bisa ikutin amalannya. Kenapa? Saya ikuti, saya ingin jadi yang terbaik. Dulu saya ikuti jaga penyanyi terbaik, sekarang saya itu manusia yang terbaik. Siapa? Rasulullah SAW. Saya ikuti dia. Saya beli bukunya. Bagaimana hidup? Bagaimana penampilan Rasul? Bagaimana? Jenggotan saya. Bu, mula-mula istri saya, Bu, saya pakai jenggot, nggak suka, Bu. Oh, jangan pakai jenggot, Pak, jelek, Pak. Tua. Mak, ini sunnah, Mak, saya bilang. Iya, tuh, gimana, Pak? Nggak bisa, ini sunnah. Akhirnya dia diemin juga, akhirnya boleh juga. Lama-lama dia bilang, oh, Bu, geli juga, Pak, ya. Jadi ada manfaatnya juga. Sekarang bagaimana cara ibadahnya Rasul SAW? Bagaimana caranya Rasul? Sholat, katakanlah. Yaitu dimana adzan dikumandangkan dan berjamaah. Surah siroh, akhlaknya Rasul gimana? Sariroh, apa yang ada dalam benak Rasul? Dulu apa yang ada dalam benak si Jagger, sekarang apa yang ada dalam benak Rasul? Apa yang selalu difikirkan, apa yang selalu dirisaukan oleh baginda Rasulullah SAW? Ummati. Rasul selalu berpikir bagaimana agar seluruh umat manusia sampai bayi yang terakhir lahir sebelum kiamat masuk surganya Allah, jauh dari api neraka. Ini yang selalu dipikirkan beliau. Nah, caranya bagaimana? Tidak lain tidak bukan kembali tadi awal pembicaraan kita, dakwah. Sebagaimana begitu, sebagaimana kita lempar bola ke dinding, dia akan balik lagi pada kita. Begitu juga Pak, kalau kita dakwahkan kebenaran, kebenaran akan balik pada kita. Kita dakwahkan Allah, Allah akan balik pada kita dan akan menyelesaikan masalah kita. Orang lain tugas kita hanya menyampaikan saja. Sudah itu selesai. Dakwah, itulah hasilnya untuk diri kita sendiri. Dan ini sudah teruji, sudah terbukti
semua nabi, semua rasul, para sahabat. Bagaimana cara mereka membuat diri mereka menjadi baik, akhirnya sifat-sifat mereka sifat yang mulia. Kenapa? Dakwah. Bagaimana cara Rasul berdakwah? Rasul bukan artis, tidak menunggu undangan. Seandainya telapak kaki baginda Rasulullah SAW dicat merah, itu seluruh pelosok kota Makkah akan merah semuanya. Kenapa? Karena pernah diinjak oleh baginda Rasulullah SAW. Begitu caranya. Dengan apa? Silaturahmi. Tidak menunggu undangan. Kalau saya sebagai penyanyi, kalau mau nyanyi harus diundang. Kalau nggak diundang, ujuk-ujuk nyanyi di alun-alun, nugel segitu ke diundang nyanyi. Lalu, kalau saya sebagai artis, saya minta dipuji. Puji orang rocker nomor hiji dengan segala rupa gaya. Kenapa? Kalau kau nggak dipuji, kaset saya nggak bakal laku. Saya perlu puji-pujian sebagai seorang artis. Tapi Rasulullah SAW dalam berdakwah, apakah dia minta puji-pujian? Bahkan dia tidak minta walaupun ucapan terima kasih sekalipun. Apa yang didapatkan oleh Rasul? Bukan puji-pujian, tapi sebaliknya maki-makian. Dikatakan tukang sihir, tukang syair, dimaki, bukan dipuji seperti artis. Dilempari batu, disiksa habis-habisan sampai berdarah-darah badannya. Semua nabi juga begitu, Rasul gitu. Disiksa habis-habisan. Hadiahnya bukan dapat duit, bukan dapat apa-apa. Ini yang dapatkan. Nah, inilah cara dakwah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Walaupun sekarang saya bernyanyi katakanlah dengan lagu-lagu rohani, tapi itu saya tidak bilang berdakwah, belum berdakwah. Itu profesi saya untuk mencari nafkah hidup saya. Hanya sekarang saya ingin seluruh kehidupan saya usahakan untuk punya nilai ibadah. Nilai ibadah adalah kalau saya mengajak orang kepada Allah. Jadi dalam berprofesi pun harus punya nilai ibadah. Itu apa? Lagunya pun lagu-lagu rohani. Tapi itu belum dakwah yang sebenarnya. Itu pekerjaan, itu profesi saya. Nah, dakwah yang sebenarnya bagaimana? Sebagian daripada hasil profesi saya itu untuk keluarga, sebagian lagi saya keluar di jalan Allah. Jihad fisabilillah dengan korban harta maupun diri. Karena ini yang dicontohkan oleh Rasul. Dengan korban, mengorbankan dirinya, hartanya, keluarganya, untuk Allah, untuk agama, untuk saling selamat, menyelamatkan. Kasihan hadirin sekalian di pelosok sana tuh, di kampung-kampung, kadang-kadang di Kalimantan, mau ngundang gitu bicara agama, nggak ada duit, buat pesawat aja nggak bisa, apalagi buat hotelnya. Sementara saya punya uang buat ke sana. Karena dari profesi saya cukup untuk bisa ke sana. Kenapa saya tidak ke sana? Korbankan dong sebagian harta diri kamu dong, untuk Allah, untuk agama dong. Hijrah dong ke sana dong. Walaupun hanya untuk sementara. Kalau sahabat dulu tidak sementara, seluruh hidupnya. Harta pun Abu Bakar Siddiq seluruh hartanya dikorbankan untuk agama. Kita hanya sebagian saja, sebagian kecil, sementara waktu saja. Dulu sahabat datang ke Indonesia untuk mengislamkan Indonesia. Korbankan apa? Negaranya yang dia cintai, keluarganya, semua dia tinggalkan untuk mengislamkan kita, hijrah kemari. Sekarang kita berojol, lahir, belum ada dakwah, belum ada apa-apa, langsung berintah sholat. Makanya sholat masih belanten dong, Pak. Kita masih melakukan hal yang enggak. Sholat belum pasti, aduh capek, aduh subuh deh, aduh. Kalau enggak malu sama tetangga, saya enggak ke masjid nih. Bukan karena Allah, masih karena malu. Tapi kalau kita udah ada iman, bukan. Walaupun tidak ada siapa-siapa, saya datang sedang ke masjid untuk sholat di sana. Karena ini perintah Allah. Kenapa? Ada iman dalam diri. Iman ini yang menjadi